Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Deddy News? Semoga kabar baik senantiasa menyertai teman-teman semua. Saat ini admin akan informasikan khususnya bagi teman-teman non-ASN yang sebentar lagi mudah-mudahan menjadi ASN, bahwa pendataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah telah sampai pada tahap uji publik atau prafinalisasi. Maka sebaiknya bagi teman-teman yang belum cek and recheck namanya di database pendataan BKN, segeralah mengeceknya untuk mengetahui terdaftar atau tidak namanya di situ. Adapun cara ceknya cukup mudah dan simpel. Kita cukup akses laman pendataan non-asn.bkn.go.id. Setelah masuk, perhatian teman-teman langsung saja ke menu sebelah kanan sebelum tombol masuk atau login. Menu apakah itu? Ya, menu pengumuman. Dalam menu pengumuman ini terdiri dari dua macam kategori, yaitu pengumuman BKN dan pengumuman instansi. Lalu apa yang perlu teman-teman lakukan? Yang perlu dilakukan pertama adalah cek pengumuman BKN. Kenapa? Karena untuk pengumuman instansi tercatat sampai tanggal 15 Oktober 2022 terdapat beberapa instansi yang belum melakukan uji publik atau mengumumkan hasil pendataan, baik instansi pusat, daerah provinsi, maupun daerah kabupaten kota. Baik, sekarang kita coba akses atau klik pengumuman BKN. Maka BKN memberikan informasi bahwa data yang tercantum yang terdiri dari tabel dengan keterangan instansi, nama, jabatan, dan unit kerja merupakan data tenaga non-ASN yang sudah didata oleh admin instansi. Sebagai perhatian, data yang tampil pada pengumuman BKN adalah kondisi data prafinalisasi per tanggal 3 Oktober 2022. Berikutnya kita pilih instansi, misalnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sementara kita abaikan kolom nama lengkap terlebih dahulu. Lalu klik tombol cari. Setelah klik tombol cari, maka data tenaga non-ASN di wilayah pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan muncul. Untuk pemerintah daerah provinsi, unit kerja yang ditampilkan adalah unit kerja induk, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya, dan lain sebagainya. Kemudian kita coba untuk melihat tenaga non-ASN di wilayah pemerintah daerah kabupaten kota. Misalnya Kabupaten Tegal. Pada kolom instansi kita pilih pemerintah Kabupaten Tegal. Sementara kolom nama lengkap kita abaikan kembali, lalu klik tombol cari. Maka data seluruh tenaga non-ASN di Kabupaten Tegal muncul. Berbeda dengan pemerintah provinsi, pada pengumuman pemerintah kabupaten kota, unit kerja yang ditampilkan sampai unit terkecil. Misalnya SD Negeri Keramat 01 Kecamatan Keramat, SMP Negeri 1 Pangkah, UPTD Puskesmas Taru, dan lain sebagainya. Berikutnya, apabila mau mencari data berdasarkan nama, teman-teman tinggal tulis nama lengkap pada kolom nama. Misalnya, instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Lalu pada kolom nama, tulis nama lengkap. Contoh, Heru Setiawan. Maka nama-nama Heru Setiawan yang telah terdaftar akan muncul. Selanjutnya, seperti yang admin sebut tadi, bahwa per tanggal 15 Oktober 2022 ini instansi pemerintah baik pusat, daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota belum semuanya melakukan uji publik atau prafinalisasi. Contohnya, kita coba pilih pengumuman instansi. Lalu pilih pemerintah Kabupaten Pemalang. Pada data instansi terdapat keterangan tidak ada data tersedia dalam tabel. Lalu perlu diketahui pula, jika pengumuman BKN hanya menampilkan data dasar, sementara pengumuman instansi menampilkan keterangan komplit berikut lampiran file dalam bentuk PDF. Contoh, kita pilih pengumuman instansi, lalu pada kolom pencarian kita tulis Jawa Barat. Maka di bawah akan muncul instansi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian kita coba klik tombol pengumuman. Maka sistem membawa kita ke link pengumuman atau uji publik atau prafinalisasi pendataan non-ASN pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Di sini jelas keterangan judulnya, yaitu Uji Publik Pendataan Pegawai Non-ASN pada aplikasi BKN, dilengkapi dengan data dasar pelaksanaan, persyaratan pendataan, tahapan pendataan, hasil pendataan, sanggah, dan lain-lain. Kemudian juga dilengkapi dengan file pengumuman dalam bentuk PDF yang bisa di-download. Kita kembali ke beranda portal pendataan non-ASN BKN. Pada tahap prafinalisasi atau uji publik ini, pada beranda terdapat seruan agar teman-teman segera login ke akun untuk melengkapi data yang batas waktunya sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022. Selain itu, terdapat keterangan pula bahwa pendaftaran tenaga non-ASN per 30 September 2022 telah masuk tahap prafinalisasi yang bisa dilihat di website instansi masing-masing. Kemudian bagi teman-teman yang namanya belum masuk, pada masa uji publik atau tahap prafinalisasi ini pula, teman-teman bisa melakukan aduan. Caranya, klik tombol aduan non-ASN prafinalisasi. Setelah diklik, maka teman-teman dibawa ke laman helpdesk BKN yang berisi aduan prafinalisasi dan laporan aduan pendataan non-ASN 2022. Pada laman aduan ini pula terdapat dua kategori yang dapat diadukan, yaitu pertama, non-ASN tidak terdaftar prafinalisasi, dan kedua, aduan non-ASN yang seharusnya tidak terdaftar. Maka, jika ada aduan, teman-teman bisa klik tombol pilih pada salah satu opsi tersebut. Misalnya, non-ASN tidak terdaftar prafinalisasi. Kita klik tombol pilih. Maka, teman-teman diberi formulir aduan yang kolom-kolomnya terdiri dari nama instansi, nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, nama jabatan, unit kerja, serta file scan SK. Jika semua telah terisi, klik tombol submit. Baik teman-teman Edinews, khususnya tenaga non-ASN yang sebentar lagi mudah-mudahan menjadi ASN, kiranya ulasan ini cukup. Akhir kata, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.